Assalamualaikum dan selamat pagi. Halo, apa kabar Jreng Mania di pagi hari kali ini? Nah, Jreng Mania pagi hari kali ini untuk yang lagi mendengarkan Radio Jreng Pangkalan Bun di siaran analog 97,6 FM atau siaran streaming secara online Jreng Mania di jam 8 sampai jam 9 ini ada talk show bersama BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun. Tentunya bersama Adila juga dengan BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun di edisi podcast hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dengan tema Kupas Tuntas Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja. Adila tentunya di sini tidak sendirian bersama dengan Pak Ade Putra Setiawan selaku Kepala Bidang Pelayanan dan juga Pak Jimmy, Account Representatif Khusus Kepesertaan. Kita sapa dulu Pak Ade dan juga Pak Jimmy pagi hari ini. Apa kabarnya Bapak? Halo, baik. Alhamdulillah sehat sekali bisa menyapa para Jreng Mania hari ini. Alhamdulillah. Nah, untuk podcast talk show bersama BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun kali ini adalah kali yang kedua nih ya Pak, setelah beberapa waktu lalu kita sempat podcast dan membahas secara garis besar mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan-jaminan yang ada di dalamnya. Nah, dari tema pagi hari ini adalah kupas tuntas manfaat jaminan kecelakaan kerja. Berarti hari ini khusus kita mengupas jaminan kecelakaan kerja ya Pak ya? Ya, khusus hari ini. Jadi buat semuanya hari ini kita khusus akan kupas tuntas mengenai salah satu jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja. Oke, karena di talk show kita sebelumnya juga itu Pak, kerasa banget antusias dari Jreng Mania yang mendengarkan itu banyak yang bertanya mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan-jaminan yang ada di dalamnya, cara mendaftarnya gimana. Jadi untuk sesi talk show hari ini itu dipersilahkan juga ya buat Jreng Mania yang mau bertanya, silahkan bisa langsung chat lewat SMS boleh, lewat WhatsApp juga silahkan. Disimpan dulu nomor Radio Jreng 0822 9999 1043 atau Jreng Mania dan juga warga Kota Waringin Barat boleh mampir ke akun media sosial. Ada media sosial Radio Jreng Pangkalan Bun di Facebook, Instagram, Twitter atau X dan juga TikTok, atau mampir ke akun media sosialnya BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun ya Pak? Iya, betul, bisa. Ada di Sahabat Jam Sostek? Iya. Oke, di Instagramnya. Nah, untuk kupas tuntas manfaat jaminan kecelakaan kerja yang menjadi salah satu jaminan di BPJS Ketenagakerjaan. Apa itu program dari jaminan kecelakaan kerja Pak di BPJS Ketenagakerjaan dan siapa aja yang berhak mendapatkannya? Iya, jadi jaminan kecelakaan kerja itu para Jreng Mania merupakan salah satu dari 5 program yang diamanahkan oleh negara kepada BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin sebelumnya sudah pada tahu semua ya. Ada kita punya 5 program: jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan pensiun, dan memang ada jaminan kecelakaan kerja. Jadi salah satu bentuk pelindungan sosial kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan atau pekerja Indonesia itu adalah jaminan kecelakaan kerja, di mana di dalamnya jaminan kecelakaan kerja ini Mbak Dila mencakup mengenai pelayanan kesehatan, kemudian bentuk manfaat berupa santunan uang tunai seperti itu. Jadi ada macam-macam nih nanti di dalam jaminan kecelakaan kerja ini manfaat yang bisa kita berikan. Salah satunya adalah layanan kesehatan bagi yang mengalami kecelakaan kerja dan juga berupa manfaat santunan uang tunai untuk selanjutnya mungkin bagi peserta yang tidak mampu bekerja atau membutuhkan transportasi dan sebagainya. Kemudian ada santunan kecacatan dan sebagainya, sehingga kedepannya tidak hanya layanan kesehatan juga, tapi ada di dalamnya berupa santunan uang tunai yang diberikan kepada peserta kami, kepada pekerja Indonesia yang mengalami kecelakaan kerja begitu. Oke, nah siapa aja Pak yang berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja ini? Ya, tentunya yang berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja adalah pekerja yang terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kita ada 4 ya untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu penerima upah, teman-teman yang mungkin bekerja di perusahaan mendapatkan upah oleh perusahaan. Kemudian ada juga pekerja migran Indonesia.
Jadi teman-teman saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri, kalau dulu istilahnya TKI ya, mungkin sekarang adalah pekerja migran Indonesia, itu juga dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ketika mengalami kecelakaan kerja, baik saat berada di Indonesia sebelum keberangkatan maupun nantinya saat bekerja di luar negeri mengalami kecelakaan kerja, itu juga berhak mendapatkan jaminan manfaat kecelakaan kerja. Kemudian ada juga jasa konstruksi. Jadi ada sektor jasa konstruksi, itu bagi pekerja yang bekerja di sektor jasa konstruksi yang didaftarkan proyek konstruksinya kepada BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dia mengalami kecelakaan kerja, nah, itu akan mendapatkan manfaat kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah bagi peserta kita yang mungkin sekarang sudah mulai banyak ya teredukasi, yaitu peserta pekerja mandiri atau bukan penerima upah. Jadi peserta mandiri pun sekarang Bapak dan Ibu juga bisa mendapatkan manfaat kecelakaan kerja ketika dia sedang berjualan, contohnya pedagang atau petani ya, mungkin kalau di wilayah Pangkalan Bun atau ke Kalimantan Tengah itu banyak kita petani sawit ataupun nelayan, biasanya itu ya ketika dia mendapatkan kecelakaan kerja terkait dengan pekerjaannya sebagai peserta pekerja mandiri, maka berhak juga mendapatkan manfaat kecelakaan kerja begitu. Oke. Nah, kenapa para pekerja ini seperti mungkin misalnya kalau pekerja yang di perusahaan, pekerjaan migran Indonesia atau jasa konstruksi itu sudah ada yang bahasanya ngurusinnya lah ya Pak, mengenai BPJS Ketenagakerjaan terutama jaminan kecelakaan kerja. Tapi untuk pekerja mandiri mungkin terutama yang ada banyak di Kabupaten Kobar seperti UMKM, petani, nelayan, kadang mereka perlu paham dulu nih Pak, kenapa sih perlu banget perlindungan jaminan kecelakaan kerja ini nih sejak awal bekerja, karena kan mungkin banyak yang belum sadar gitu pentingnya jaminan kecelakaan kerja ini. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk mungkin sekarang kalau untuk pekerja penerima upah ya, pekerjaan-pekerjaan di perusahaan memang sudah teredukasi dan memang sudah diwajibkan biasanya oleh teman-teman perusahaan untuk mendaftarkan untuk mengikuti program jaminan sosial, baik itu BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Nah, kita juga mengedukasi kepada teman-teman pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri, pekerja apapun itu selama menerima penghasilan, menerima upah, untuk mendaftarkan dirinya ke program BPJS Ketenagakerjaan. Karena apa? Ketika terjadi resiko, itu sudah ada yang memberikan perlindungan. Jadi tidak perlu khawatir lagi ketika nanti mungkin pada saat kita berdagang, kita mengalami kecelakaan kerja, siapa nih yang akan menanggung segala biaya pengobatan dan perawatannya. Nah, itulah pentingnya untuk kepada pekerja mandiri di seluruh wilayah Kota Waringin Barat maupun Pangkalan Bun dan sekitarnya untuk dapat mendaftarkan dirinya kepada program BPJS Ketenagakerjaan. Karena ketika terjadi resiko suatu saat nanti sudah ada yang mengcover, sudah ada yang memberikan perlindungan, juga ada yang memberikan pelayanan kesehatan, serta nantinya mungkin ketika contohnya di kecelakaan kerja, ketika mengalami kecelakaan kerja, teman-teman peserta pekerja mandiri tidak akan ada yang menggaji ya nantinya ya ketika dia tidak bisa bekerja. Beda dengan teman-teman di sektor penerima upah perusahaan, ketika mereka nggak bekerja pasti tetap digaji oleh perusahaannya. Tapi bagi teman-teman bukan penerima upah, saat mengalami kecelakaan kerja, saat mengalami kecelakaan saat bekerja, mereka akan kesulitan siapa nih yang menggaji nantinya. Tapi nggak perlu khawatir, di program jaminan kecelakaan kerja juga ini ada namanya santunan tidak mampu bekerja. Jadi pentingnya di situ selama peserta mandiri tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerjanya, dia akan tetap dibayarkan gajinya oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan surat istirahat yang diberikan oleh dokter. Jadi penghasilannya tidak terputus. Manfaatnya luar biasa. Luar biasa manfaatnya untuk jaminan kecelakaan menarik kerja. Tadi Pak Ade mention soal resiko kecelakaan kerja. Mungkin bisa digambarkan ke Jreng Mania dan juga masyarakat Kobar yang mendengarkan nih, terutama pekerja mandiri nih ya. Resiko kecelakaan kerja seperti apa sih yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, Pak? Iya, banyak banget resiko yang bisa ditanggung oleh program kecelakaan kerja. Kita melindungi program kecelakaan kerja itu melindungi pekerja dari awal sampai akhir kalau kita bilang ya. Dari mulai berangkat kerja, keluar dari rumah menuju ke tempat kerjanya, kemudian beraktivitas kerja seperti biasa, kemudian pulang lagi ke rumah, itu masuk dalam perlindungan kecelakaan kerja jika selama masa itu mengalami kecelakaan. Jadi perlindungannya paripurna, komplit kita ya, untuk kecelakaan kerja itu dilindungi pada saat berangkat
baru keluar rumah nih. Oke. Jadi Langkah kaki baru. langkah kaki keluar rumah itu nanti kita ketika terjadi kecelakaan, biasanya laka lantas ya kebanyakan ya. Saat kita menuju ke tempat kerja itu kemungkinan laka lantas pasti selalu ada. Dan ketika kita bekerja di tempat kerja, resiko itu akan selalu ada. Kemudian saat pulang kembali pun bahkan resiko itu tetap ada. Jadi program jaminan kecelakaan kerja ini melindungi secara menyeluruh dari mulai berangkat berkegiatan di tempat kerja sampai dengan pulang lagi ke tempat tinggal, seperti itu. Oke, berarti resiko kecelakaan kerja yang ditanggung itu dimulai dari kita berangkat kerja sampai kita pulang dengan selamat ke rumah, ya Pak? Betul. Nah, untuk prosedur pelaporannya kalau terjadi kecelakaan kerja seperti itu tadi kata Bapak, bahkan kita dari keluar rumah pun itu sudah dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam jaminan kecelakaan kerja. Prosedur pelaporannya itu nanti seperti apa ya Pak dari pesertanya nih? Iya, jadi ketika peserta mengalami kecelakaan kerja perlu kita sampaikan juga bahwa Mbak Dila dan Jaringmania, kita mempunyai rekanan pusat layanan kecelakaan kerja namanya. Jadi fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan penanganan terhadap peserta kita yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi dalam program jaminan kecelakaan kerja ini juga Mbak Dila ada namanya penyakit akibat kerja, yaitu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh faktor pekerjaannya. Itu bisa juga dilindungi oleh jaminan kecelakaan kerja. Jadi lengkap banget nih jaminan kecelakaan kerja, bukan hanya saat kita kecelakaan, tapi pada saat kita menderita penyakit akibat kerja pun itu masih dalam pengcoveran oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jika terjadi kecelakaan kerja, terutama karena yang kecelakaan kerja ini membutuhkan penanganan yang cepat ya. Jadi bisa langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk update fasilitas kerjasama itu bisa diakses langsung melalui aplikasi JEMO. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ketika nanti terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, boleh dicek di aplikasi JMO, Jam Sostek Mobile. Di situ ada fasilitas kesehatan yang bekerja sama di seluruh Indonesia. Jadi kecelakaan nggak hanya ketika kita bekerja di wilayah Pangkalan Bun misalnya ya. Kita daftar di Pangkalan Bun, bekerja di Pangkalan Bun, belum tentu kita mengalami kecelakaan kerja di sini. Iya, siapa tahu lagi dinas Betul, luar. bisa jadi saat kita lagi dinas ke Jakarta mungkin ya, atau ke Semarang lah yang dekat di sini ya. Jadi ketika kita lagi dinas, kemudian kita mengalami kecelakaan kerja, kita sudah tahu vaskes mana yang bekerja sama, itu melalui aplikasi JEMO, kita bisa langsung rujuk ke sana. Jadi silahkan ketika mengalami kecelakaan kerja langsung dibawa ke vaskes kita, kerjasama kita. Penanganan kita adalah yang utama. Jadi ketika masuk ke vaskes, tunjukkan saja KTP-nya, nanti akan dicek oleh petugas vaskes kita apakah eligible atau tidak. Ketika eligible langsung akan ditangani, dan kelengkapan dokumennya bisa sambil berjalan silakan dilengkapi. Maksimal adalah 2 kali 24 jam sejak kecelakaan terjadi. Jadi pelaporan nanti langsung dilakukan di fasilitas kesehatan kerjasama, atau bisa juga misalnya Pak, saya mengalami kecelakaan kerja tapi di daerah yang tidak ada fasilitas kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, nggak perlu khawatir juga, tetap bisa dibawa ke fasilitas kesehatan tersebut yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya bisa diklaimkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita masih bisa klaim melalui reimburse. Nah, untuk laporannya ketika dia mengalami kecelakaan kerja di bukan vaskes yang kerjasama, itu laporannya bisa langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Maksimal adalah 2 kali 24 jam sejak kecelakaan terjadi. Gitu. Berarti tapi nah ini kan karena ini prosedur pelaporan ya Pak, 2 kali 24 jam itu apakah bisa diwakilkan oleh keluarga seperti itu, atau harus yang bersangkutan, peserta yang bersangkutan? Bisa. Jadi untuk pelaporan ada 2 perbedaannya. Kalau untuk pekerja penerima upah biasanya diwakilkan oleh perusahaan. Iya, perusahaan. Tapi untuk peserta mandiri boleh diwakilkan oleh keluarga, ataupun kita ada yang namanya perisai, yaitu agen kita di BPJS Ketenagakerjaan, agen kepesertaan kita yang menerima pendaftaran dan sebagainya. Nah, mungkin ketika dia kenal dengan agen perisainya bisa melapor ke agen perisai juga bisa melaporkan kasus kecelakaan tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau peserta mandiri lebih fleksibel ya. Peserta mandiri lebih fleksibel, yang melaporkan boleh keluarga, agen perisai, ataupun justru saksi pun bisa melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kita memang sudah bisa dipastikan dia adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan, seperti itu. Simple, mudah dan gak ribet. Mudah sekali. Sebelum kita lanjut pembahasan mengenai kupas tuntas manfaat jaminan kecelakaan kerja, kita dengarkan dulu jeda pariwara iklan yang berikut ini.
gaji naik, healing jalan, ngafe tiap hari, punya rumah, skip dulu deh, kejauhan mikirnya. Bener banget, punya rumah kayaknya mimpi banget ya. Siapa bilang punya rumah itu cuma khayalan? Sekarang juga sudah bisa kok mulai punya rumah. Kenal ini, manfaat layanan tambahan perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan. Hah? Emang bisa punya rumah segampang itu? Bisa banget. Manfaat layanan tambahan perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan, bisa KPR dengan bunga ringan, bisa dapat pinjaman uang muka perumahan, bisa juga buat renovasi rumah. Wah, ini sih bukan cuma mimpi. Selama kamu menjadi peserta aktif, peluang punya rumah makin dekat. Jangan cuma ngejar gaya hidup, kejar juga masa depan. Manfaatkan layanan tambahan perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan sekarang juga. Segera ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau Bank BTN terdekat. Atau hubungi WA 0813 523 5232. Silakan Mas, kopi hitam sedikit gula kan? Makasih Pak De, capek banget. Siang malam, panas hujan, gas terus. Belum lagi resiko di jalan. Kalau sampai kenapa-napa, keluarga saya gimana ya? Loh, belum punya perlindungan kerja toh Mas? Nah, itu dia Pak De. Pengen sih, tapi saya kan bukan orang kantoran. Bekerja mandiri aja. Sekarang ada Mas, dari BPJS Ketenagakerjaan. Driver online kayak Mas ini, terus petani, pedagang, tukang bangunan, semua bisa ikut. Serius Pak De? Dapat apa aja? Mahal nggak iurannya? Ada JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Biaya pengobatan ditanggung tanpa batas. Terus ada JKM atau jaminan kematian. Dapat santunan sampai 42 juta rupiah. Plus beasiswa buat anak. Dan iurannya cuma mulai 16.800 rupiah per bulan. Kerja keras, bebas cemas. Wah, dengan juga ya. Cara daftarnya gimana? Gampang, cukup KTP dan isi data diri. Daftarnya bisa langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau ke mall pelayanan publik di kabupaten kita. Atau hubungi WA saja Mas, 0813 523 5232. Yaskin Pak De, tapi kopi dulu deh. Kopinya hangat, infonya mantap. BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan untuk semua pekerja. Daftar sekarang, kerja tenang, masa depan aman. Anda sedang mendengarkan 97,6 FM Radio Jreng Pangkalan Bun. Radio Jreng Pangkalan Bun. Kembali lagi di talk show BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun dengan tema kupas tuntas manfaat jaminan kecelakaan kerja. Dan Jreng Mania, Adila ingatin lagi ya untuk yang pagi hari ini mau ikut nimbrung di talk show bersama BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, bertanya mengenai jaminan-jaminan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan atau hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan BPJS Ketenagakerjaan, boleh banget bisa chat Adila di SMS dan juga WhatsApp Radio Jreng atau mampir ke akun media sosial Radio Jreng Pangkalan Bun. Untuk nomornya 0822 9999 1043. Ada dari Mbok Mi yang langsung nanya nih. Selamat pagi Neng Dila dan Bapak Ade. Selamat pagi Mbok Mi. Saya mau nanya tentang BPJS jaminan pensiun yang sudah nggak kerja. Apa sekarang bisa diaktifkan atau dilanjutkan lagi? Soalnya sudah nggak kerja mulai tahun 2018. Terima kasih. Oke, nih yang mau jawab Pak Ade atau Pak Jimmy nih? Oke, boleh aku bantu jawab kali ya? Boleh Pak Jimmy. Oke, kalau untuk pertanyaannya bisa diaktifkan kembali atau enggak bisa tergantung dari umur si pekerjanya. Kalau umurnya masih di bawah batasan umur maksimal jaminan pensiun, itu bisa banget diaktifkan. Untuk jaminan pensiun sekarang kan umurnya itu di 59. Jadi di bawah 59 bisa diaktifkan. Tapi tergantung dari kepesertaannya. Kalau kebetulan untuk kepesertaan mandiri atau BPU itu belum bisa karena kepesertaannya
programnya hanya mencakup 3 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Belum ada jaminan pensiunnya. Tapi kalau dia pekerja penerima upah atau bekerja di badan usaha itu bisa, tergantung dari badan usahanya ikut program jaminan pensiunnya atau enggak, seperti itu. Oke, berarti ini Mbak Mi tergantung lagi ya Mbak Mi ya. Yang Mbak Mi maksud itu apakah tentang BPJS jaminan pensiunnya ini ketika Mbak Mi bekerja sebagai penerima upah di perusahaan, kemudian juga umurnya masih di bawah 59. Iya, Dan benar. kalau pekerja mandiri tentunya tidak bisa ya karena Iya. ada jaminan pensiun. Belum ada programnya. Oke, nah Mbak Mi kalau masih belum paham mungkin bisa ditanyakan lagi, Mbak Mi bisa chat aja langsung ke Radio Jreng di SMS atau juga WhatsAppnya. Buat Jreng Mania yang lain juga silahkan bergabung sambil Jreng Mania menunggu Jreng Mania yang kepo lainnya. Adil lagi yang ngepoin Pak Jimmy sama Pak Ade pagi hari kali ini nih ya. Ini tadi kan kita ngebahas soal resiko prosedur mengenai bagaimana pelaporan dari kecelakaan kerja yang terjadi di peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apa aja manfaat yang diterima peserta ketika mengalami kecelakaan kerja? Tadi kan Pak Ade sudah sempat menyebutkan Iya. poin-poinnya ya. Mungkin bisa dijabarkan lebih detail lagi supaya makin menarik lagi nih buat Jreng Mania dan juga warga Kobar untuk mengikuti atau menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Ya, jadi untuk manfaat jaminan kecelakaan kerja itu ada banyak banget, Mbak Dila. Ada dua sebenarnya ya kalau mau kita bagi. Yang pertama adalah manfaat pelayanan kesehatan pastinya. Oke. Jadi ketika kita mengalami kecelakaan kerja, pasti kita akan mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sampai dengan selesai ya pengobatan dan perawatannya di fasilitas kesehatan, baik yang itu bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu manfaat uang tunai. Apa aja nih manfaat uang tunai ya kan? Kok ada manfaat uang tunai segala ya? Jadi selain tadi manfaat pelayanan kesehatan, manfaat uang tunainya yang pertama itu adalah santunan tidak mampu bekerja. Oke. Jadi buat peserta kita yang mengalami kecelakaan kerja itu ada namanya STMB atau santunan tidak mampu bekerja. Itu diberikan sebagai pengganti upah, sebagai pengganti gaji kepada peserta kami yang tidak mampu bekerja akibat dari kecelakaan kerjanya. Jadi kenapa program kecelakaan kerja ini komplit banget Mbak Dila? Karena di situ juga ketika kita nggak bekerja pun gajinya masih dibayar loh sama BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bisa dikirimkan juga ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan istirahat yang diberikan oleh dokternya. Jadi ketika kita mengalami kecelakaan kerja harus beristirahat 6 bulan penuh misalnya, Oke. gitu ya. Karena ada memang bisa jadi istirahat hampir setahun penuh karena kecelakaan kerja. Beberapa kasus itu pernah kita mengalami istirahat yang sampai dengan 1 tahun. 1 tahun itu nggak bekerja, tapi gajinya itu dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan secara full 100% sesuai gaji yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi selama setahun pertama itu akan dibayarkan gajinya 100% oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian berikutnya adalah setengah dari gaji yang dilaporkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nggak perlu khawatir, gajinya tetap akan dibayarkan walaupun sudah nggak bekerja, lagi nggak bekerja nih karena akibat kecelakaan kerjanya sesuai dengan rekomendasi dari dokternya, itu gajinya akan dibayarkan tetap oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang kedua juga ada namanya santunan kecacatan. Oke. Nah, ini yang mungkin banyak yang belum tahu. Jadi di BPJS Ketenagakerjaan ini apabila peserta mengalami kecelakaan kerja, kemudian dia sudah selesai nih pengobatan dan perawatannya. Ternyata dokter menentukan bahwa dia mengalami kecacatan. Ya. Kecacatan, nah itu juga ada santunannya. Oh. Jadi ada bentuk santunannya, baik itu cacat fungsi tubuhnya tidak normal kembali, maupun harus kehilangan anggota tubuh. Seperti contohnya diamputasi dan sebagainya, ataupun cacat total tetap, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain nih akibat kecelakaan kerja, karena mungkin patah di tulang punggung dan sebagainya, sehingga mengalami cacat total tetap. Itu juga diberikan santunan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa manfaat uang tunai yang nantinya sesuai dengan persentase yang diberikan oleh dokternya. Untuk cacat fungsi misalnya berapa persen nih kecacatan fungsinya, nanti akan ada pengkalinya dan itu akan dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan kemudian ada lagi manfaat, ada lagi? banyak dong. Banyak banget ternyata. Ada apa lagi Mas? Ada itu namanya manfaat beasiswa. Oh. Jadi ketika kita mengalami kecelakaan kerja kemudian kita meninggal dunia,
meninggal dunia ini ada juga ya manfaat di JKM ya, Iya, jaminan yang kematian. kematian. Betul. Oke. Jadi kalau untuk jaminan kematian itu meninggal dunianya karena sebab apapun. Oh. Selain akibat kecelakaan kerja. Tapi ketika dia di mana nilainya 42 juta ya, 42 juta rupiah. Tapi ketika dia mengalami kecelakaan kerja, maka kita bayarkan santunannya adalah santunan kematiannya 48 kali gaji yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk jaminan untuk kematian akibat kecelakaan kerja kita bayarkan santunannya meninggal dunia akibat kecelakaan kerja itu berupa 48 kali gaji yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga ada namanya beasiswa. Jadi ketika dia memiliki anak yang usia sekolah, Betul. itu bisa diklaimkan beasiswanya ke kita, dan itu akan mendapatkan manfaat beasiswa untuk 2 orang anak. Jadi makanya saya bilang apa, paket kecelakaan kerja ini paket komplit. Iya. Dengan misalnya untuk peserta mandiri kita iuran 16.800 ya Mas Jimmy ya. Iya benar. 16.800 saja kita bisa mendapatkan manfaatnya segitu banyaknya. Jadi kadang bertanya nih Pak, kalau kita peserta mandiri beda nggak ya pelayarannya dengan peserta yang penerima upah gitu Iya, kan? iya. Karena dari segi iuran pun berbeda. Enggak. Jadi kalau di BPJS Ketenagakerjaan karena kita adalah merupakan lembaga jaminan sosial ya, merupakan badan hukum publik yang didirikan oleh negara untuk memberikan jaminan sosial kepada warga negara Indonesia, terutama pekerja Indonesia. Jadi tidak ada pembedaan Mbak di situ. Jaring Mania juga tidak ada pembedaan fasilitas kesehatannya seperti apa, baik yang penerima upah maupun peserta mandiri. Walaupun peserta mandiri 16.800 untuk pelayanan kesehatannya tidak ada perbedaan. Perbedaan tadi hanya ada di manfaat uang tunai yang didapatkan, karena ada perkalinya tadi ya dengan gaji Manfaat-manfaat yang yang bisa dilaporkan. diklaim juga ya. Betul. Nah, untuk santunan tidak mampu bekerja ini menariknya kan misalnya dapat surat rekomendasi untuk istirahat dari dokter sebulan, berarti bisa di sebulan gaji itu. Tapi misalnya kurang dari sebulan itu gimana tuh perhitungannya tuh, Ya, Mas? jadi untuk santunan tidak mampu bekerja kita baginya menjadi 30 hari ya, Oh, satu bulan. Jadi oke. 30 hari kalender. Jadi ketika dia upahnya dilaporkan sebulan misalnya 3 juta, maka ketika dia cuman istirahat 7 hari nih, Iya. karena alhamdulillah tidak parah ya, hanya istirahat 7 hari, maka 30 dibagi 7 dikalikan dengan upahnya. Oke. Jadi perharinya yang kita hitung. Berarti Gitu. tidak sampai sebulan surat rekomendasi istirahat dari dokter pun bisa diklaim. Ya? Bisa, Oke. itu bisa. Sehari pun bisa. Bisa dong. itu kalau misalnya tidak diklaim gimana tuh? Misalnya tidak diklaim? Kalau tidak diklaim jangan sampai ya, tetap harus diklaim ya. Harus diklaim ya. Karena ya juga sih karena orang pasti Sayang dong. sudah Iya. sadar gitu mendaftarnya di BPJS Betul. Ketenagakerjaan sehari doang bisa nih diklaim nih, Iya. lumayan lah buat jajan kopi. Betul. Jadi tetap biasanya ketika ada laporan kecelakaan kerja kemudian melapor ke BPJS Ketenagakerjaan, pasti kita arahkan untuk jangan lupa untuk ketika tidak mampu bekerja meminta untuk surat istirahat dari dokternya, karena sebagai dasar kita pembayaran untuk manfaat STMB-nya adalah dari rekomendasi atau surat keterangan istirahat dari dokternya, seperti itu. Oke, nah untuk fasilitas kesehatan nih yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk penanganan kerja tuh apa aja? Mungkin terutama yang di Kota Waringin Barat kali Ya. ya, Mas? Ya, jadi kalau untuk di wilayah Kota Waringin Barat dan Pangkalan Bun dan sekitarnya, kita ada beberapa fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Kalau di Lamandau kita ada RSUD Lamandau, kemudian di Sukamara kita ada RSUD Sukamara. Oke. Kalau di wilayah Kota Waringin Barat atau Pangkalan Bun kita ada 2, yaitu di RSUD Sultan Imanuddin, kemudian Pangkalan Bun Eye Center. Oh. Jadi untuk kasus-kasus mata banyak banget, terutama kasus-kasus mata, kita kan bekerja di perkebunan ya. Iya. Jadi bisa juga untuk kasus-kasus mata bisa langsung dirujuk ke Pangkalan Bun Eye Center khusus mata. Kemudian untuk yang kasus lainnya bisa dirujuk ke Sultan Imanuddin. Jadi itu beberapa vaskes yang bekerja sama. Tapi itu bisa terupdate ya Mbak Dila ya. Makanya oleh karena itu kita sarankan selalu untuk peserta kita untuk mendownload aplikasi Jemo, karena di situ bisa terupdate manfaat-manfaat atau vaskes-vaskes yang bekerja sama dengan kita di BPJS Ketenagakerjaan. Oke, nah ngomongin soal fasilitas kesehatan lagi, kalau misalnya fasilitas kesehatan kan setahu Adila misalnya di BPJS Kesehatan tuh ada ketika orang yang menggunakan BPJS Kesehatan berarti tergantung dari kelas BPJS-nya. Nah kalau di BPJS Ketenagakerjaan ini seperti apa, Mas? Jadi kalau di kita Mbak Dila, untuk rumah sakit pemerintah atau RSUD ya kita bilangnya ya, RSUD dan rumah sakit pemerintah lainnya seperti RS TNI, RS Polri ataupun RS Kementerian itu adalah maksimal di kelas 1. Oh.
Jadi berapapun iurannya, berapapun upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka untuk ketika dia mengalami kecelakaan kerja, kemudian dirawat di rumah sakit pemerintah, itu adalah maksimal di kelas 1 Wow. dapatnya, jadi kelas 1. Tapi kalau untuk rumah sakit swasta, kita menyesuaikan karena kita ada tarif maksimal ya, yaitu maksimal setara dengan kelas 1 di RS pemerintah. Jadi bisa jadi di rumah sakit swasta, bisa jadi kadang ada yang rumah sakit bisa di kelas 2 Iya. ataupun di kelas 3, atau malah kalau mungkin dia setara dengan kelas 1-nya, bisa saja di rumah sakit tersebut walaupun swasta tapi di kelas 1 juga bisa. Tapi kalau di rumah sakit pemerintah pastinya terutama di wilayah Pangkalan ya, karena kita kerjasama dengan rumah sakit pemerintah, itu adalah di kelas 1 untuk perawatannya. Semua sama. Oke, ini apakah seluruh biaya pengobatannya nanti benar-benar ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan? Yes, jadi semua biaya pengobatan dan perawatannya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan rekomendasi dokter dan sesuai dengan indikasi medisnya terkait dengan kecelakaan kerjanya, itu semua di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan dari awal masuk sampai dengan selesai nanti pengobatan dan perawatannya. Seperti itu. Berarti benar-benar nggak ada ngeluarin uang spesial? Tidak ada. Cuma dengan iuran 16.000. 1.800 untuk peserta mandiri tentunya. Keren banget. Dan juga Mbak Dila, kita juga ada manfaat lain, yaitu transportasi, penggantian transportasi. Nah, jadi ketika mengalami kecelakaan kerja, Iya. kemudian perlu transportasi ya, kita tuh ada manfaat transportasi darat, laut, dan udara. Itu bisa diberikan penggantian oleh BPJS Ketenagakerjaan, bisa diklaimkan. Jadi misalnya kita kecelakaan di suatu lokasi nih, Iya. kemudian dijemput ambulan sampai dengan ke Vaskes, Iya. ada biaya kan pastinya, tapi itu bisa dimintakan penggantian ke BPJS Ketenagakerjaan. Per kasus itu maksimal adalah 5 juta rupiah. Sedangkan untuk transportasi berupa laut, misalnya perlu diseberangkan menggunakan Getek, kapal kalau- feri gitu ya. Kalau di Pangkalan getek, Oh, getek ya? ya kan dari seberang ke seberang gitu. Getek masuknya darat tuh, karena masuk dalam sungai. masih Gitu. masuk ya darat. Masuk darat, Oh, jadi oke, gitu. oke. Kalau laut yang berupa kapal, feri dan sebagainya itu 2 juta. Sedangkan untuk udara kita juga bisa. Jadi misalnya di wilayah Kota Waringin tidak mampu memberikan penanganan, kemudian dia harus dirujuk nih ke rumah sakit di Jawa misalnya, itu juga ada penggantian biaya transportasi udara maksimal di 10 juta rupiah. Jadi sebenarnya komplit banget, termasuk biaya transportasinya pun di cover dengan nilai maksimal tadi, bisa dilakukan penggantian, diberikan penggantian oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke, nah apakah persyaratan klaim seperti transportasi itu memerlukan bukti kayak nota atau kwitansi gitu? Ya, jadi kwitansi pastinya, terutama untuk darat ya, kwitansi, basic kwitansi ambulan ataupun kalau dia sewa mobil, karena mungkin nggak ada ambulan ya di tempat tersebut. Iya, betul. Jadi dia harus sewa mobil nih, maka dibuat ada kwitansi sewa mobilnya. Sama seperti di laut juga harus ada kwitansinya. Kemudian di udara juga otomatis kwitansi dan boarding pass lah ya biasanya ya kalau angkutan udara, karena kan kita penggantiannya per pekerjanya, tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Wah, menarik sekali ya layanan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, terutama yang kita bahas hari ini mengenai jaminan kecelakaan kerja. Tapi ngomong-ngomong soal berbagai manfaat yang bisa didapatkan di dalam jaminan kecelakaan kerja ketika menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan, entah itu dari penerima upah atau pekerja informal mandiri seperti UMKM, petani dan juga nelayan dan yang lain-lainnya lah. Kayak penyiar radio juga kan. Iya, Mbak Dila udah terdaftar dong pastinya. Udah dong. Oh. Pekerja mandiri. Nah, tapi ada nggak sih Mas tantangan terbesarnya gitu dalam memberikan edukasi kepada pekerja terkait pentingnya jaminan kecelakaan kerja, terutama di daerah Kota Waringin Barat ya? Itu gimana tuh Pak? Boleh. Oke, jadi kalau untuk tantangannya sendiri, terutama untuk para pekerja bukan penerima upah, itu kurangnya edukasi dan juga penyampaian informasi. Jadi mungkin karena mereka tidak bekerja di satu lembaga gitu ya, Mbak ya, mereka itu kurang nyampe nih informasi terkadang perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kadang mereka tuh nggak tahu manfaatnya apa gitu kan. Taunya mereka kayaknya nih bayar-bayar doang, manfaatnya apa nih nggak tahu sama sekali gitu kan. Kadang kalau mereka nggak melihat secara langsung manfaatnya, mungkin kayak di tetangga mereka, sekitaran mereka gitu yang sudah merasakan sendiri manfaatnya, mereka kayaknya kurang tuh.
Jadi tantangannya sendiri adalah gimana caranya menyampaikan seluas-luasnya ke masyarakat yang ada di Kota Waringin Barat dan sekitarnya terkait dengan manfaat itu. Karena mereka itu untuk mengumpulin mereka untuk memberikan edukasi ini juga jadi sebuah tantangan karena belum banyak wadah yang bisa mengumpulkan mereka nih seperti itu. Jadi makanya mungkin sekarang kita banyak juga bergerilya ke warga-warga terutama di desa, di kelurahan yang lebih mendalam lagi gimana caranya kita memberikan edukasi kepada masyarakat seperti itu. Oke, nah itu kan biasanya untuk umumnya buat pekerja mandiri mungkin ya Mas ya. Tapi kalau untuk penerima upah seperti yang di perusahaan itu bagaimana sih jadinya peran perusahaan dalam mendukung efektivitas program JKK di lingkungan kerja? Atau mungkin apakah di Kobar itu sudah banyak perusahaan yang mendaftarkan karyawan dan juga pegawainya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau juga masih ada yang belum gitu? Oke, kalau untuk perusahaan atau badan usaha yang sudah lama atau apalagi yang sudah cukup besar, Iya, betul. itu biasanya sudah teredukasi dengan baik ya. Jadi mereka juga sudah tahu manfaatnya. Jadi mereka sudah mendaftarkan juga karyawan-karyawannya. Sudah cukup banyak lah. Tapi memang biasanya kebanyakan yang menjadi perhatian khusus adalah tenaga kerja baru atau karyawan baru. Mereka itu nggak banyak yang langsung mendaftarkan. Biasanya ada masa probation yang mereka berikan sebelum mereka mendaftarkan. Nah itu sedikit keliru nih terkait dengan pemahaman itu. Karena kan namanya resiko terutama di kecelakaan kerja itu tidak mengenal hari kerja. Dia baru hari pertama bekerja juga resikonya tetap langsung ada mengikuti. Dari dia pertama keluar rumah itu resiko kecelakaan kerja sudah ada gitu kan. Sedangkan banyak badan usaha yang baru mendaftarkan itu ketika mungkin masa probation-nya ada yang di 1 bulan, 3 bulan. Nah itu sedikit keliru. Nah itu menjadi tugas sendiri dari BPJS untuk memberikan edukasi terkait dengan kewajiban langsung mendaftarkan mereka gitu. Oke, nah mungkin ada nggak sih Pak Ade dan juga Pak Jimmy gitu beberapa cerita mungkin yang memang sudah langsung dialami oleh peserta yang akhirnya tuh memang benar-benar menerima manfaat dari JKK di BPJS Ketenagakerjaan ini, terutama mungkin di Pangkalanbun, di Kobar gitu? Ya, jadi kalau beberapa saya bilang apa ya, kisah inspiratif mungkin Ya ya. boleh ya. Jadi ini juga salah satu manfaat juga dari program Jaminan Ketenaga Kerja, yaitu manfaat return to work atau kembali bekerja. Oke. Jadi manfaat return to work ini kita berikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja ketika dia mengalami kecelakaan kerja, kemudian berpotensi mengalami kecacatan ya istilahnya. Itu ada tim kami yaitu case manager namanya kalau di BPJS Ketenagakerjaan itu yang memang tugasnya adalah mengawasi terkait dengan kecelakaan kerja yang terjadi. Jadi dia akan merekomendasikan program return to work. Jadi akan diberikan pendampingan kepada tenaga kerja sampai dengan dia kembali lagi bekerja. Jadi kita nggak ingin ketika tenaga kerja itu mengalami, mohon maaf, kecacatan akibat kecelakaan kerjanya, maka perusahaan bisa, oh udah nih sudah mengalami kecacatan, sudah nggak bisa nih amputasi misalnya, karena dia misalnya bekerjanya harus menggunakan tangan ya. Kita punya pasien dulu amputasi tangan kanan gitu kan. Ketika kita edukasi perusahaan untuk bisa mempekerjakan dia kembali, nah disitulah fungsi dari tim case manager kalau di kita. Jadi memberikan edukasi kepada pemberi kerja, kepada perusahaan untuk bisa menerima kembali pekerja, untuk bisa bekerja kembali, walaupun itu mungkin pindah pekerjaannya tapi masih tetap dipekerjakan kembali. Itu namanya kita program return to work. Jadi kita berikan pendampingan sampai dengan peserta mengalami kecelakaan kerja, diberikan pelayanan kesehatan sampai dengan selesai, kemudian mengalami kecacatan, itu kita berikan edukasi dan pendampingan kepada peserta kita untuk dapat kembali bekerja lagi. Nah karena itu kenapa program return to work ini ada namanya fasilitas ortose dan protese atau penggantian bagian tubuh yang mengalami kehilangan. Ya. Jadi kita berikan namanya penggantian tubuh seperti tangan palsu, kemudian kaki palsu dan sebagainya. Termasuk mata palsu ya, kita ada mata palsu itu kita berikan penggantian juga. Jadi bagaimana caranya agar pekerja ini ketika mengalami kecelakaan kerja maka dia tidak terputus pekerjaannya, tetap bisa kembali lagi. Nah itu kita berikan pendampingan, makanya kita bilang paketnya BPJS Ketenagakerjaan kecelakaan kerja ini dari awal sampai akhir nih. Komplit. Dari awal dia kecelakaan sampai dengan dia kembali kerja lagi gitu kan. Kita berikan pendampingan, termasuk kita berikan bantuan tangan palsu, kaki palsu dan sebagainya, protesenya, agar dia bisa kembali bekerja lagi seperti sebelumnya. Nah itu kita pernah punya pasien, dia mengalami amputasi, kemudian memang karena sudah tidak mampu lagi ya, karena perusahaan yang baru pun hanya menerima
perusahaan yang lama ya, yang menerima pekerja yang memang karena pekerja berat ya. Iya. Jadi memang harus, mohon maaf, Jasmaninya, jasmaninya harus sehat dan iya. sebagainya. Nah justru kita edukasi, justru fasilitas kesehatan kita, rumah sakit kita, PLKK kita yang menerima dia kembali bekerja di rumah sakit tersebut. Oh. Iya, jadi diterima kembali justru karena kita edukasi dan sebagainya. Pekerja yang diberhentikan oleh perusahaan sebelumnya justru kembali bekerja di Vaskes kita, Oh. PLKK kita, pusat layanan kecelakaan kerja kita, untuk kembali bekerja justru di sana. Karena ternyata tidak mengurangi kinerjanya juga, dan memang karena mungkin PLKK yang merawat ya, jadi dia lebih tahu kondisi pasiennya seperti apa. Jadi sampai sekarang dia masih bekerja lagi di pusat layanan kecelakaan kerja tersebut. Jadi kita berikan pendampingan terus dari pertama awal kecelakaan kerja sampai dengan dia bisa kembali bekerja lagi. Oke, nah ini kan tadi bicara soal penerima upah yang bekerja di perusahaan. Nah, kalau misalnya yang pekerja mandiri bertanya-tanya, apakah mereka ketika mereka mengalami hal yang serupa, misalnya kecacatan, apakah juga akan mendapatkan benefit program Return to Work ini? Ya, kalau return to work memang dikhususkan untuk penerima upah. Oh. Iya, karena memang sebelumnya dia bekerja di perusahaan. Tapi untuk manfaat lainnya tetap sama, bisa ya? ya Oke. tetap sama. Cuman untuk pendampingan Oke. kembali bekerjanya, karena memang sebelumnya adalah peserta penerima upah bekerja di suatu perusahaan, maka untuk return to work ini diberikan kepada peserta penerima upah untuk dia kembali bekerja di perusahaan tersebut. Wah, keren banget sih. Itu tadi juga kayak abis ternyata diberhentikan di perusahaan yang lama, akhirnya Betul. karena relasi itu tadi mungkin. Betul, Iya. karena kita kan apa ya? Karena kalau teman-teman case manager ini kan yang berhubungan dengan teman-teman perusahaan dan sebagainya, jadi mungkin teman-teman case manager ini lebih tahu mana yang membutuhkan. Jadi seperti itu. Jadi ketika dia diberhentikan oleh perusahaan ini, teman case manager akan berusaha untuk mendampingi dia untuk bekerja lagi di perusahaan yang lain seperti itu. Oh, keren banget. Ini nggak terasa udah hampir sejam, dan juga berbagai informasi baru juga yang Adila juga dapat nih ya, berbagai manfaat yang ada di jaminan kecelakaan kerja ternyata. Dan untung Adila sudah bayar 16.800 itu. jadi sudah bisa menikmati yang namanya jaminan kecelakaan kerja. Jangan ya. menikmati dong. Oh iya. Ya juga kalau bisa jangan sampai. Tapi ketika kemungkinan terburuk Betul. terjadi, itu sudah siap dengan jaminan kecelakaan Iya. kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mungkin dari Pak Ade dan juga Pak Jimmy, pesan bagi para pekerja yang masih menganggap perlindungan kecelakaan kerja ini belum penting, terutama apalagi pekerja mandiri nih. Iya. Jadi kita sampaikan juga kepada peserta mandiri bahwa kehadiran BPJS Ketenagakerjaan ini, Bapak dan Ibu, adalah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia, baik itu pekerja formal maupun di sektor informal atau mandiri. Jadi jangan ragu, karena kita adalah lembaga yang mengalihkan resiko ya, istilahnya mengalihkan resiko yang terjadi, yang akan terjadi nantinya kepada Bapak dan Ibu. Itu kita akan ambil alih istilahnya. Jadi silahkan didaftarkan aja ke BPJS Ketenagakerjaan. Kita, kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi kan? Betul. Kalau bukan kita yang peduli dengan diri kita, kita bekerja istilahnya apa ya, mencari rezeki gitu kan. Yang peduli dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi segala resiko yang kemungkinan akan terjadi selama kita bekerja itu bisa dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kita akan berikan perlindungan secara penuh. Jadi silahkan Bapak dan Ibu yang sebagai pekerja Indonesia, jadi kalau saya bilang BPJS Ketenagakerjaan atau jaminan sosial ini bukan kewajiban, tapi hak Bapak dan Ibu semua untuk mendapatkan jaminan sosial, untuk mendapatkan perlindungan secara menyeluruh, baik itu di BPJS Kesehatan mungkin untuk kesehatannya, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk 5 program yang lainnya. Dia ada jaminan hari tua, kecelakaan kerja, kematian. Itu untuk mandiri ya. Kemudian untuk peserta formal itu ada namanya jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi komplit banget di situ. Jadi mulai dari kita sendiri untuk melindungi juga orang-orang di sekitar kita. Jadi kita juga ada namanya program sertakan, Mbak Dila. Jadi teman-teman yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan ini juga bisa melindungi tuh keluarganya yang bekerja, yang belum mendapatkan edukasi tentang BPJS Ketenagakerjaan melalui program sertakan. Jadi bisa juga melalui aplikasi Jemo, nanti bisa dicek di aplikasi Jemo, itu ada namanya program sertakan. Jadi itu kita memberikan perlindungan bagi
masyarakat atau keluarga di sekitar kita. Jadi ketika kita sudah melindungi, masa iya keluarga kita belum dilindungi gitu kan yang bekerja. Jadi silakan aja channel kita untuk mendaftar BPJS Tenaga Kerja itu ada banyak sekali. Jadi silakan dimanfaatkan dan silakan untuk perlindungan jaminan sosialnya agar segera diaktifkan. Oke, nih terima kasih untuk Pak Jimmy dan juga Pak Ade yang sudah menjadi Terima kasih. narasumber di Kupas Tuntas Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja hari ini. Tentunya ada masih banyak jaminan yang bisa dibahas ya Pak Ade ya. Ada jaminan kematian, jaminan hari tua, pensiun, kehilangan pekerjaan, dan tadi kita sudah bahas jaminan kecelakaan kerja. Ini kayaknya masih banyak lagi yang nunggu nanti ya Pak Ade ya, Boleh. talk show kita ya. Boleh, nanti kita ada lanjutan selanjutnya. Oke. Jadi stay tune terus lah. Episode-nya bersambung. Bisa bersambung ya. Oke, terima kasih juga buat Jreng Mania yang sudah setia mendengarkan Radio Jreng pagi hari kali ini. Adila, Pak Ade, dan juga Pak Jimmy pamit undur suara dari studio Radio Jreng Jalan Musang nomor 17 Pangkalan Bun. Selamat pagi dan Assalamualaikum.